Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Hidayat, MSI, yang merupakan salah satu dosen pada program studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada program studi Teknik Lingkungan, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, di mana salah satunya merupakan mata kuliah wajib, yakni kimia lingkungan yang diajarkan pada semester 2. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pengisian data diri pada salah satu dharma, yakni bidang pengajaran, atau yang dikenal sebagai PDD UKT-PT, yang merupakan salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi dosen di tahun 2024 pada gelombang pertama. Mata kuliah kimia lingkungan yang saya ampu berbobot 3 SKS, di mana pada mata kuliah ini secara umum kita akan mempelajari tentang kimia atmosfer, kimia air, kimia tanah, dan reaksi yang terjadi di dalamnya. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang polutan dan pencemaran pada ketiga aspek tersebut. Mata kuliah kimia lingkungan menekankan bahan kajian yang meliputi materi tentang pengenalan kimia lingkungan, kimia atmosfer, pencemaran udara, hidrosfer dan kimia perairan, reaksi kimia di perairan, pencemaran air, geosfer dan kimia tanah, terakhir tentang toksikologi lingkungan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah kimia lingkungan ini adalah 1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Menguasai prinsip-prinsip matematika, sains, rekayasa teknologi, manajemen dan pengelolaan lingkungan dalam bidang pengendalian pencemaran lingkungan. 4. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Terakhir, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Capaian pembelajaran mata kuliah pada MK Kimia Lingkungan ini adalah 1. Mahasiswa mampu mengenali tentang cakupan mata kuliah kimia lingkungan. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menganalisis terkait kimia atmosfer serta reaksi yang terjadi di dalamnya. Ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis terkait polutan dan pencemaran udara. Keempat, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis terkait kimia perairan dan pencemaran air. Kelima, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis tentang geosfer dan kimia tanah. Terakhir, mahasiswa mampu memahami terkait toksikologi lingkungan. Proses pembelajaran pada MK Kimia Lingkungan menggunakan metode aktif yang berpusat pada mahasiswa dengan cara kolaboratif melalui diskusi dan penugasan berupa studi kasus. Mata kuliah kimia lingkungan ini memiliki 16 pertemuan dalam satu semester, di mana 2 diantaranya merupakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun bobot evaluasi hasil pembelajaran dari mata kuliah ini meliputi tugas sebesar 25%, kuis sebesar 15%, dan UTS serta UAS masing-masing sebesar 30%. Referensi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di mata kuliah ini antara lain adalah James A. Girard dengan judul Principle of Environmental Chemistry edisi ketiga, serta buku dari M. Asif Hanif yang berjudul Environmental Chemistry, dan buku dari Stanley Manahan dengan judul yang sama, yakni Environmental Chemistry edisi ke-11, dan terakhir buku dari Indang Dewata yang berjudul Kimia Lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk lebih jelasnya,
Mari ikuti saya dalam proses pembelajaran di kelas bersama rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Kimia Lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, menyambung pertemuan kita di MK Kimia Lingkungan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pencemaran udara, sekarang kita membahas apa itu yang dimaksud dengan pencemaran air. Lalu indikator pencemarannya seperti apa, penanganannya, dan sebagainya. Kemudian nanti juga ada contoh kasus yang real, karena kebetulan saya juga di Kabupaten Sumbawa diamanahkan sebagai salah satu verifikator ya, yang memantau dan khususnya kaitan dengan izin di Pertek air limbah dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa dekatkan hal tersebut ke mata kuliah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Namun demikian, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya agar lebih hikmat, perkuliahan ini kita buka sama-sama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, teman-teman bisa lihat bahwa kaitan dengan pencemaran, sama seperti sebelumnya saat membahas pencemaran udara, yang perlu kita garis bawahi adalah kita perlu tahu keadaan cemar itu seperti apa. Berbicara tentang pencemaran, maka kita mesti tahu keadaan di mana dia belum tercemar. Keadaan yang baiknya itu seperti apa. Oke. Baik bagi satu lokasi tertentu, belum tentu baik bagi lokasi yang lainnya. Sehingga kita perlu tahu keadaan existing pada lokasi tersebut seperti apa. Contohnya pada lahan gambut misalnya, kaitan dengan pH, di berbagai tempat itu keadaan baik, baku mutunya adalah 6-9 misalnya. Tapi khusus gambut, secara alamiah, dia pH-nya pasti asam. Sehingga 6-9 range untuk pH yang bagus tadi tidak lagi relate bagi lingkungan di lahan gambut. Oke, berdasarkan definisinya, pencemaran air itu tadi adalah penyebab terjadinya. Berdasarkan kita bisa lihat berdasarkan penyebab terjadinya. Artinya masuknya suatu komponen ke dalam lingkungan air tadi yang berasal dari luar. Apakah komponen itu organika, anorganik, ya, dan biologi bisa jadi itu. Yang menyebabkan keadaannya menjadi tidak lagi seperti semula. Oke. Dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah keadaan awalnya itu seperti apa? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa dia telah dimasuki atau disisipi oleh agen dari luar itu tadi. Yang organika, anorganik, atau yang mikrobiologi misalnya. Oke, maka kita perlu tahu apa? Keadaan existing dari lokasi perairan tersebut. Nah, setelah tahu keadaan existingnya, nanti kita perlu juga melihat rujukan peraturan yang mengatur tentang suatu lingkungan air itu tadi seperti apa. Apakah menurut baku mutunya, keadaan existingnya, itu sudah memang dalam keadaan tercemarkah, masih baikkah, atau seperti apa. Lebih jauh nanti kita bisa mengklasifikasikan, itu menjadi cemar ringan, cemar sedang, cemar berat, atau bahkan masih dalam kondisi yang baik. Lalu seperti apa pengambil kebijakan nantinya, itu merumuskan arah dari kebijakan berdasarkan kondisi lingkungan yang ada saat ini. Apakah masih boleh misalnya kita membuang limbahnya di sana dan sebagainya. Oke. Nah, penting untuk mengetahui kondisi awalnya seperti apa. Kemudian yang kedua, dalam kimia lingkungan, kita juga mesti mengetahui apa yang dinamakan sebagai karakteristik. Oke. Karakteristik limbahnya mesti kita ketahui. Nah, mengetahuinya dari mana? Kita mesti melihatnya dari hulu sampai ke hilir. Anggaplah ini suatu usaha misalnya. Untuk mengetahui karakteristik limbah yang dihasilkan, kita mesti tahu tuh dari hulu sampai ke hilirnya seperti apa. Yang saya maksud hulu ke hilir adalah rantai proses pada industri itu sendiri. Oke.
bahan baku yang digunakan apa, kemudian penggunaannya seperti apa nantinya, peralatan yang digunakan seperti apa, bahkan sampai ke SDM yang mengoperasikannya itu seperti apa. Oke. Lalu terakhir, dengan semua informasi tadi, limbah yang dihasilkan apa? Dari limbah yang dihasilkan kita bisa pelajari karakteristiknya seperti apa. Kalau limbahnya dominan adalah limbah-limbah organik, maka nanti kita lihat sifat dari limbah organik itu seperti apa. Kalau setelah kita pelajari dan kumpulkan informasinya, mayoritas limbah yang dihasilkan adalah limbah-limbah mikrobiologi, maka penanganannya seperti apa, langkah antisipatifnya seperti apa, kita bisa atur, ya, kita bisa pilih. Pun demikian kalau limbahnya adalah limbah-limbah yang tidak dapat terurai, misalnya apakah itu logam atau dari golongan anorganik lainnya. Oke. Sehingga kita bisa sesuaikan. Penting untuk mengetahui karakteristik. Mengetahuinya dari mana? Dari yang saya jelaskan tadi, kemudian informasi itu akan kita gunakan sehingga kita bisa menentukan pengelolaannya nanti seperti apa. Oke. Nah, yang ingin saya tunjukkan kemudian adalah karakteristik air limbahnya kita bagi menjadi dua kelas misalnya. Ada yang bersifat ya umum, limbah secara umum, dan karakteristik limbah secara khusus. Nah, secara umum, karakteristik limbahnya itu bersifat dinamis. Ya. Kemudian ukurannya mikro, dampaknya jangka panjang, dan penyebarannya sangat luas. Kemudian secara khusus kita bisa melihat karakteristiknya itu membagi ke dalam 3 karakteristik itu tadi, berdasarkan komponen-komponennya. Apakah karakteristiknya secara fisika nanti kita lihat, ya, suhu, warna, bau, dan sebagainya kita amati. Kemudian karakteristiknya secara kimia seperti apa. Kemudian karakteristiknya secara biologi juga kita akan coba lihat seperti apa. Kemudian untuk limbah organik, ya, limbah organik di Kabupaten Sumbawa misalnya itu umum kita jumpai pada industri-industri rumah tangga seperti industri tahu misalnya, itu yang banyak di kawasan sempadan sungai di Brambiji. Oke, kemudian juga industri pembudidayaan udang. Ya. Ini juga karakteristik limbahnya adalah organik. Kenapa? Karena kita lihat tadi, mulai dari bahan bakunya, prosesnya, dan sebagainya, itu kebanyakan memang menggunakan bahan-bahan organik. Mulai dari pakan si udangnya, kemudian juga obat yang biasa digunakan. Kemudian kalau kita lihat limbah udang, nanti ada dokumennya, kita coba lihat bersama. Maka karakteristik limbahnya itu organik, terutama untuk unsur-unsur N dan P. N dan P sebagian besar adalah dari pakan yang memang diberikan pada si udang. Kemudian limbah lainnya yang tidak kalah penting juga pada tambak udang adalah selat atau lumpur itu sendiri. Nah, ini ada kaitan dengan limbah organik. Karakteristiknya, pertama dia mudah diuraikan melalui proses yang alami. Potongan tubuh dari si udang juga itu biasanya mengendap di dasar kolam dan menjadi limbah organik juga, ya, pada kegiatan tambak udang. Kemudian mempunyai sifat kimia yang stabil sehingga zat tersebut akan mengendap ke dalam tanah, dasar sungai, danau, serta laut, dan selanjutnya mempengaruhi organisme yang ada di dalamnya. Kemudian selain organik, dalam aspek kimia kita juga melihat limbah anorganik. Berbeda dengan organik tadi, kalau limbah anorganik ini tidak dapat diuraikan oleh organisme atau bisa diuraikan tetapi membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Bahan yang diuraikan berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini biasanya dari dalam proses industri seperti logam gitu ya, botol plastik dan lain sebagainya. Oke, untuk lebih mendekatkan kita pada praktik di lapangan, saya coba sajikan hasil dari penelaahan. Ini adalah ya sebagai bahan ajar. Ini saya sampaikan ya, kebetulan juga sudah diizinkan karena ini juga dokumen publik dan bagus menjadi contoh kita.
adalah standar teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan oleh Rumah Sakit HL Manambai Abdul Qadir. Kemudian satu lagi, ini adalah untuk baku mutu air limbah. Ini air limbah domestik dari pondok pesantren ya, Abu Hurairah. Kalau tadi dia dibuang, kita lihat ini dibuang ke badan air permukaan, sedangkan yang ini pemanfaatan, dia dimanfaatkan, oke? Dia tidak dibuang. Nah, dimanfaatkan kemana? Untuk aplikasi ke tanah. Nanti kita lihat apakah ada perbedaan. Oke, kalau dibuang itu seperti apa saja yang harus dipenuhi. Kemudian kalau dimanfaatkannya untuk apa, dan apa saja karakteristik yang mendukung hingga dia bisa dimanfaatkan. Kemudian ini adalah tambak udang, ya. Pembuangan air limbah ke laut. Ya, jadi contohnya cukup komprehensif. Yang satunya dari aktivitas rumah sakit yang limbahnya patut diduga infeksius karena aktivitasnya dari rumah sakit dibuang ke badan air permukaan. Aktivitas kedua air limbah domestik dari ponpes, pondok pesantren yang tidak dibuang tapi dimanfaatkan untuk aplikasi ke tanah. Lalu contoh ketiga, kita ada kegiatan tambak udang, di mana tadi sudah kita singgung air limbahnya, dugaan kita karakteristiknya bersifat organik karena tadi pakan, potongan tubuhnya dan sebagainya. Lalu ini akan dibuang ke laut. Nah, karakteristik ini yang mesti kita ketahui. Oke, nanti di akhir saya akan membagikan tugas ya menjadi 3 kelompok, lalu masing-masing kelompok nanti coba kira-kira dengan pendekatan yang sudah kita berikan mulai dari 2 pekan yang lalu, itu teman-teman menentukan nanti karakteristiknya seperti apa. Kalau ini air limbah domestik, kira-kira seperti apa. Tentu kita bisa tracing dari asalnya tadi dari mana, aktivitasnya apa saja. Kalau dia dari kantin atau dapur ya atau air kamar mandi dan sebagainya, maka karakteristik yang mungkin seperti apa. Pun jika dia dari rumah sakit, nanti ada denahnya, layoutnya, nanti coba kita lihat. Air limbahnya dari mana? Apakah dari kamar pasien, atau dari laboratorium, atau dari kamar tindakan tadi, operasi dan sebagainya. Itu kita bisa tracing, seperti apa karakteristiknya. Lalu kemudian tambak udang itu tadi. Nah setelah tahu karakteristik, kita bisa menentukan pengelolaannya nanti yang pas seperti apa. Oke. Baik, ini yang saya maksud tadi dalam kegiatan rumah sakit. Nah, dari layoutnya nanti kita bisa lihat sumber air limbahnya dari mana saja. Oke. Sini ada instalasi gawat darurat, kemudian instalasi radiologi, NICU, kemudian ruang rawat inap, ya, ruang isolasi, musola, kantin. Nah, kita bisa menduga bahwa limbah cair yang sifatnya infeksius itu tadi dari ruangan yang mana misalnya. Kemudian ini dari kegiatan pondok pesantren juga diberikan. Oke, ini layoutnya. Kita bisa lihat di depan. Tadi belum banyak karena bangunannya berkembang. Oke, kemudian ini proses utama dan penunjangnya, ada fasilitas toilet yang disediakan, kemudian fasilitas pendukungnya apa saja, ada kantin, restoran, aula, ruang rapat, dan sebagainya. Parameternya apa saja, di sini kita lihat ada pH, TSS, amonia, minyak lemak, COD, BOD, total coliform, dan lain sebagainya. Sini ada 7 parameter yang kalau kita lihat peraturannya pada karakteristik air limbah, ini semua dimuat dalam Permen LHK nomor 68 tahun 2015 kaitan dengan 7 parameter. Nah, sehingga ini tadi yang mesti diukur. Mesti diukur kenapa? Balik ke MK kita pada pertemuan kali ini untuk mengetahui kondisi awalnya atau kondisi existing tadi. Seperti apa? Apakah dia sudah cemar atau belum? Kemudian yang terakhir dari aktivitas tambak itu tadi yang akan dibuang ke laut, ini juga ada karakteristik fisik, kemudian karakteristik kimia seperti yang kita sampaikan tadi. Ya. Kemudian diidentifikasi juga
karena akan dibuang ke lingkungan perairan laut, ya, maka sampel kondisi existing yang perlu diambil adalah air lautnya. Seperti apa? Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa untuk 3 kegiatan ini atau secara umum tentang karakteristik air limbah, pencemaran air, dan lain sebagainya? Silakan kalau ada. Yansah mungkin pertama, lalu kemudian Eriza. Nanti yang lain bisa menambahkan atau menyimak. Izin bertanya Pak, Silakan. saya yang Sadi Pratama, kan tadi Pak sempat membahas itu pabrik tahu yang ada di sekitaran bantaran Sungai Berang Biji, yang dimana kita sama-sama tahu bahwa di sana apa proses industrinya tanpa melalui proses pengolahan itu Pak, tanpa ada IPAL, langsung dibuang ke bantaran sungai atau badan sungai gitu Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi meningkatnya kadar pencemaran akibat limbah organik dari industri tahu tersebut gitu Pak? Oke, baik. Terima kasih. Kemungkinan pertanyaannya siapa tahu relate, mungkin langsung ke penanya kedua saja. Iya, Pak. Oke, silakan tadi siapa yang kedua? Oke, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eriza Rizkita dengan NIM 211017013. Saya ingin bertanya mengenai dari berbagai industri yang Pak sebutkan seperti rumah sakit, tambak udang, pondok pesantren, tahu, itu kan Pak menghasilkan limbah yang berbeda-beda dengan parameter pun yang berbeda-beda. Nah, dari limbah yang dihasilkan tersebut, apakah memiliki batas baku mutu yang sama atau berbeda juga Pak sesuai dengan jenis limbahnya? Sekian pertanyaan saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk para penanya. Saya coba tanggapi penanya pertama dari Saudara Yansa mengenai industri tahu yang banyak gitu ya di sempadan sungai yang ada di Kelurahan Brangwiji. Sepengetahuan saya, di sekitar mereka juga telah dibangun IPAL komunal. Jadi sudah ada sebenarnya IPAL komunalnya, sehingga nanti dari setiap industri rumah tangga tahu yang ada di sana, itu pembuangan air limbahnya langsung menuju ke IPAL komunal itu tadi, lalu diproses sedemikian rupa sehingga baru dibuang ke badan air permukaan. Harapannya air limbah yang dibuang di input ya, di inlet IPAL itu nanti sampai diproses di dalam IPAL itu sendiri dan pada akhirnya dibuang ke badan air permukaan, itu konsentrasi dari setiap parameternya itu menurun. Mungkin itu untuk Yansa. Kemudian yang kedua, mengenai berbagai aktivitas tadi ya, ada rumah sakit, kemudian juga tambak udang, lalu kemudian ponpes, itu seperti apa? Apakah baku mutunya berbeda-beda? Ya, baku mutunya berbeda. Karena baku mutu ini spesifik sifatnya per kegiatan. Jadi ada yang diatur spesifik per kegiatan, kita lihat di peraturannya. Contoh mungkin bisa dilihat di materi, ini adalah untuk aktivitas ponpes tadi misalnya, karena setelah kita lihat tadi, air limbahnya adalah air limbah domestik misalnya, maka ini tadi, kita lihat di Permen LHK nomor 68 tahun 2016 mengenai baku mutu air limbah domestik. Ada 7 parameter yang diukur, yakni pH, BOD, COD, TSS, minyak, lemak, amoniak, total koli, hingga ke debitnya. Nah ini kalau yang diukur adalah limbah domestiknya. Oke. Kemudian kaitan dengan yang kedua, misalnya karena akan dibuang di badan air permukaan, concernnya pada lingkungan hidup, mereka melihat pada kondisi badan air permukaannya itu sendiri seperti apa. Ini diatur di lampiran 6 pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ini, baku mutu air sungai dan sejenisnya. Oke. Kemudian untuk aktivitas tambak udang tadi, karena itu akan dibuang ke laut, maka kita lihat pada peraturan yang sama di PP 22/2021, khususnya di lampiran 8, itu juga diatur baku mutu air lautnya seperti apa. Sehingga setelah sampel nanti diambil pada outletnya, lalu kemudian pada air laut tempat lokasi penaatannya,
Itu kemudian dibandingkan dengan baku mutu ini tadi. Jadi kalau yang aktivitas Ponpes tadi mengacu ke tadi P68 mengenai baku mutu air limbah domestik, kemudian untuk rumah sakit itu tadi apakah ke Permenkes untuk di IPAL-nya, kemudian setelah dibuang ke badan air permukaan ini melihat ke lampiran 6 pada PP 22-2021, kemudian untuk tambak udang karena akan dibuang ke laut, kita lihat baku mutunya pada lampiran 8 di PP 22-2021 tentang baku mutu air laut. Kira-kira itu mungkin penjelasan saya kaitan dengan baku mutu yang ditanyakan. Oke, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau tidak ada, saya ingin memberikan tugas ya tentang khususnya karakteristik tadi dari 3 aktivitas yang sudah coba kita jelaskan. Yang pertama aktivitas rumah sakit, di mana kita duga karakteristik limbahnya adalah infeksius itu tadi. Kemudian yang kedua dari aktivitas Ponpes itu tadi, spesifik pada air limbah domestik dengan aktivitas utama dan pendukung yang sudah dijelaskan di dokumen. Nanti dokumennya saya bagikan sehingga teman-teman bisa coba menuliskan karakteristiknya seperti apa dugaan teman-teman. Yang ketiga adalah aktivitas tambak udang itu tadi. Oke, kelompoknya baiknya gimana nih? Saya yang bagi atau ketua tingkat yang bagi? Saya aja. Oke, kalau begitu nanti kelompoknya saya bagikan di WA grup kelas kita ya bersama penugasannya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kelas kita akhiri? Oke, kalau sudah cukup jelas, nanti tugasnya saya bagikan, lalu kita jumpa lagi minggu depan di kelas yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.